Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmi Raihani dengan NIM 2141104022270 dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan moderasi Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu adanya moderasi Islam. Karena dalam kehidupan yang multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilihan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Jika ingin tahu lebih dalam apa itu moderasi Islam, simak videonya sampai akhir ya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan moderasi Islam. Apa sih pendidikan moderasi Islam itu? Pendidikan moderasi Islam adalah sebuah usaha pendidikan yang membawa nilai-nilai Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus ada sebuah diskriminasi atau dikotomi dalam pelaksanaannya, tetapi lebih mengutamakan keberagaman dalam aspek pendidikan Islam, baik dari mulai perencanaan, isi, dan pelaksanaan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih tujuan dan manfaat dari moderasi Islam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari moderasi Islam yang pertama, untuk mencegah terjadinya konflik atas nama agama. Yang kedua, untuk menciptakan toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga, menciptakan harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan yang personal, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, untuk mencegah berbagai sikap dan praktek dari paham-paham radikal yang berpotensi mengganggu umat beragama. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari moderasi Islam. Yang pertama, tidak ada konflik nama agama di Indonesia. Dan yang kedua, tercegahnya konflik atas nama agama. Yang ketiga, terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan yang personal, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, tercegahnya berbagai sikap dan praktek dari paham-paham radikal yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan normatif dan landasan historis dari moderasi Islam. Yang pertama, landasan normatif. Landasan normatif adalah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam, yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang terakhir
pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan historis dari pendidikan moderasi Islam. Historis memiliki arti sama dengan sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta menjelaskan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa yang penting yang benar-benar terjadi. Jadi, yang dimaksud dengan landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam, yaitu yang pertama ada peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, peristiwa yang terjadi pada masa ulama. Baik, terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari moderasi Islam. Apa saja sih prinsip-prinsip dari moderasi Islam itu? Prinsip moderasi Islam yaitu ada 5. Yang pertama, keadilan atau adalah. Adil artinya berpihak kepada yang benar. Karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Yang kedua, toleransi atau tasamuh. Toleransi berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya dikembangkan menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Yang selanjutnya, keseimbangan atau tawazun. Tawazun artinya menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi. Kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau roh. Yang selanjutnya, keberagaman atau tanawwu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Yang terakhir dari prinsip-prinsip moderasi Islam yaitu keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum lainnya. Karena pada dasarnya, seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, bukan kepada hal dari kejahatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.